Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Scorpio? Aduh, keuangan aku sama Scorpio ini. Lur, sorry ya lur ya, aku baru bisa ngereading untuk kamu ya. Karena aku sendiri lagi sibuk banget. Banyak banget aktivitas. Ya, jadi ini tak sempet-sempetin lah ya. Sorry ya untuk yang sudah pada nungguin. Oke, ini readinganmu untuk di November ini ya. Kita akan lihat bagaimana perjalanan Scorpio di bulan ini. Lur-lur absen dulu yuk. Dari kota mana, daerah mana, sedulur yang hadir? Nggak tahu ya, aku ngerasa kok sepertinya energi dari Scorpio lagi membara ya. Lagi aktif banget nih sepertinya nih. Kita akan lihat. Kayak biasa ya, videonya ini tidak saya edit. Jadi kalau audionya agak berisik atau banyak suara terdengar ya, saya mohon maaf. Oke. Scorpio November 2025. Oke, kita akan bahas dulu. Seperti biasa untuk masalah keuanganmu, kerezekian kamu di bulan ini ya. Wih, kan, bener kan? Nggak tahu ya, aku jadi semangat banget loh reading Scorpio di November ini. Beda sama bulan kemarin ya. Wah, di Oktober gila-gilaan lah ya. Amazing nggak situasi di Oktober lor? Kalian ngerasain juga kan? Ingat nggak Oktober kemarin gimana? Overthinking parah. Ya ini kita sebentar ya. Sebentar kita ulas dulu untuk di Oktober kemarin, bulan kemarin kita ulas dulu sejenak saja. Jadi apa yang sudah kamu lalui di bulan kemarin Oktober itu jadikan pembelajaran yang berharga untuk Scorpio. Banyak banyak sekali hal-hal yang pada akhirnya menjadi suatu pembelajaran yang berharga banget untuk Scorpio di bulan kemarin. Dan bulan kemarin tuh sangat tinggi sekali akan overthinking, bahkan secara emosional pun cukup tinggi juga di bulan kemarin. Hal-hal kecil, hal-hal sepele itu bisa ngebuat Scorpio langsung kayak naik darah gitu loh ya. Oke. Nah, apa yang sudah kamu lalui di bulan kemarin, please jangan kamu ulangi lagi di bulan ini, apapun itu. Oke, saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan dan kerezekian Scorpio. Saya belak-belakan di sini Scorpio. Keuangan kamu bagus, kerezekian kamu bagus. Scorpio lagi naik daun, energinya lagi kuat-kuat banget ya, lagi auranya lagi enak banget nih Scorpio. Semangatnya pun juga kayak nggak nyerah ya, nggak ada capek-capeknya. Ya istilahnya gitu loh maksudnya tuh. Kayak kamu tuh bulan ini tuh banyak banget aktivitas, banyak kegiatan, banyak wirawirinya ya. Dan semangat kamu tuh tinggi gitu di bulan ini. Jadi ya kalau rezeki kamu bagus wajar sih gitu loh. Karena apa? Karena energi dari Scorpio itu sendiri banyak ya, sebagian besar loh ya. Sebagian besar Scorpio bulan ini lagi energik banget, lagi powerful banget gitu. Semangatnya tuh kayak berapi-api. Dan imajinasinya, ide-ide kreatifnya ini lagi main semua. Scorpio. Scorpio zodiak yang kreatif ini lagi main banget nih kreativitas kamu di bulan ini ya. Oke, nah untuk awal bulan ya, eh untuk minggu pertama memang Scorpio lagi ya gitulah, secara keuangan pun juga lagi pontang-panting, pakai banget. Pontang-panting banget kamu ke sana ke sini, kebutuhan pun juga cukup lumayan ya. Dan sisi positifnya bulan ini Scorpio tidak terlalu boros. Nah, itu. Ya, enak nih. Scorpio, tumben nih kamu embernya nggak bocor lagi nih. Ya ada bocor tapi kecil lah.
Ya mungkin lebih ke kebutuhan-kebutuhan sih gitu loh ya. Jadi gini ya Scorpio, untuk tanggal 1 sampai 10 November memang kondisi kamu lagi ya pontang-panting lah ya untuk masalah keuangan, dan ini bukan cuman kamu aja, ya hampir merata juga sih. Ya kita tahu secara globalnya gimana. Tapi Scorpio nggak usah khawatir, di sini secara grafiknya tuh dari bawah ya, grafik Scorpio ini dari bawah tuh naik ke atas ini set gitu. Nah, nanti ada situasi kayak datar. Artinya datar ini situasi seperti stuck atau ya tidak ada kenaikan yang begitu signifikan. Cuman rezeki kamu bulan ini ada aja sih. Makanya tadi saya kasih clue rezekinya Scorpio banyak. Tapi dalam tanda kutip, selama kamu mau bergerak kemanapun ini, aduh ya Scorpio gitulah. Scorpio tuh memang perjalanan hidupnya amazing ya. Wow, 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 pakai banget gitu. Tapi di sisi lain, walaupun Scorpio ini zodiak yang banyak banget ujian hidupnya, tapi rezekinya itu loh, kayak kayak dipermudah gitu. Ada aja jalan rezekinya gitu. Ya, oke. Nanti tanggal 10 sampai ke 20 ini momen bagus ya untuk Scorpio ya. Tanggal 11 sampai ke 20 itu banyak momen dimana ya insya Allah deh ya, insya Allah nih mulai kebuka nih rezeki-rezeki kamu. Peluang demi peluang, dan juga aku ngerasa ada hal baru yang akan dikerjakan oleh Scorpio. Mungkin kamu dapat ide yang kreatif atau kamu membuat sesuatu gitu di bulan ini gitu. Dan ini aku ngerasa Scorpio lagi dapat peluang bagus. Peluangnya apa? Saya tidak tahu secara pasti. Ya nanti kamu amati sendiri ya. Karena readingan ini karena readingan ini sifatnya general. Sorry, suara aku lagi agak-agak mau flu sepertinya. Soalnya lagi pancaroba di sini lur gitu. Kemudian di tanggal 20 sampai ke 24 atau 25 ya Scorpio ya. Ini hal negatif yang harus kamu perhatikan untuk masalah keuangan, dan kamu harus hati-hati ya. Satu, tolong jangan ambisi. Tolong jangan buru-buru dalam hal apapun terkait masalah uang. Mau itu kamu mau beli sesuatu lah, mau kamu pakai untuk usaha lah, atau invest, atau apapun pokoknya yang terkait dengan masalah uang, Scorpio harus hati-hati. Kenapa? Kalau nggak hati-hati kamu bisa salah langkah dan kamu nyesel nantinya. Jadi segala hal itu kalau bisa dipikir dulu deh. Misalkan nih, kamu mau beli sesuatu, kamu pikirin dulu nih, penting nggak ya? Berguna banget nggak ya? Gitu loh. Jangan sampai terbawa nafsu. Oh ini bagus beli, oh ini bagus beli. Kan gitu kan biasanya. Biasanya tuh gitu. Cuman bulan ini kamu agak beda. Insya Allah sih nggak terlalu boros, tapi gini sih, borosnya Scorpio tuh tergantung situasi sebenarnya ya. Jadi tuh dicatat ya Scorpio ya, untuk masalah keuangan tolong jangan gerusa-gerusu di tanggal yang saya sebutkan tadi. Nah kemudian di tanggal 25 sampai ke 28, nah ini ada momen bagus nih. Ini bisa tentang peluang kerja, ide kreatif, tawaran atau job, pokoknya sumber keuangan atau sumber rezeki di sini. Ya semoga kamu bisa ngeh dengan ini ya, gitu. Lanjut lagi di akhir bulan November. Akhir bulan November sampai ke tanggal 3 Desember, Scorpio hati-hati dengan manusia bermuka dua. Ini dia cuman baik di depanmu, tapi ada tujuan dan maksud. Orang yang dekat samamu atau yang datang kepadamu ini ada tujuannya. Artinya yaitu tadi bermuka dua, hati-hati ya. Ini nggak jauh-jauh ya dari di lingkunganmu sendiri, dan ini orang yang kamu kenal. Tapi lebih ke ini bisa dua sisi sih ya. Antara teman, circle, kalau nggak keluarga.
Scorpio, hati-hati. Di bulan ini tak kasih petunjuk lagi Scorpio. Tolong kamu jangan sampai terlihat punya. Kalau kamu lagi megang duit, lagi punya rezeki, simpen, simpen. Dan kamu harus berpenampilan sesederhana mungkin. Lebih baik kita dikatakan gembel lah. Mending dikatakan gembel daripada terlihat punya, itu malah berdampak yang kurang bagus. Dampaknya apa? Ketika kamu, maaf ya, seperti contoh nih kayak berpenampilan, kelihatannya penampilannya wah, atau kamu pakai kendaraan yang kelihatannya wah, ini akan mengundang mata-mata. Nah, mata-mata nih gitu. Mata-mata ini adalah orang-orang yang notabene lagi pada haus masalah uang. Yang saya khawatirkan kalau kamu terlalu necis bulan ini, kamu bisa jadi target gitu. Target orang-orang yang lagi butuh duit, termasuk ini di lingkungan keluarga juga ada loh energi ini. Ya, hati-hati ya. Gitu. Makanya ya udahlah, lebih baik kamu berpenampilan apa adanya aja lah. Jangan sampai menonjolkan sesuatu gitu. Lebih baik kamu berpenampilan seakan-akan kamu nggak punya gitu. Biarlah kita dipandang orang gembel tapi rekening kita gendut, dompet kita penuh, enakan. Bener nggak? Ya. Tapi ya balik ke diri kamu lagi sih. Tapi terkadang Scorpio tuh ya bukan sombong sih, cuman lebih kayak mengapresiasi sesuatu yang kamu dapetin gitu. Misalkan nih Scorpio sedang berusaha untuk beli kendaraan baru misalkan ya. Kamu bisa tuh beli kendaraan baru tuh. Pasti kamu seneng kan pakainya gitu. Kesana kesini tuh hasil keringatmu gitu. Cuman di mata orang tuh mungkin kamu terlihat kayak sombong, mungkin terlihat kayak kamu tuh butuh validasi gitu loh. Tapi ya sebenarnya Scorpio nggak kayak gitu, karena Scorpio tuh selalu menghargai hasil keringat dan jerih payahnya. Jadi kayak mau dinikmatin bener gitu. Nah, kayak gitu. Apalagi lingkungan Scorpio ini, jujur ya, banyak loh yang notabene tuh, ya ini nggak jauh-jauh lah dari orang terdekat kamu sendiri pada manfaatin kamu, ya kan? Hmm. Dan Scorpio tuh kelemahannya ya gitu, orangnya tuh nggak tegaan, titik. Walaupun Scorpio ini zodiak yang kelihatannya garang ya, orang-orang itu kelihatan, gitu. Pokoknya serem lah gitu. Tapi kadang kebanyakan ya hatinya Hello Kitty, gitu. Artinya itu eh suatu hati atau perasaan yang serba nggak keenakan, yang tulus, yang baik gitu. Tapi sayangnya kadang ketulusan dan kebaikanmu itu selalu disalahartikan dengan orang, bahkan dimanfaatin orang. Termasuk ya itu tadi, orang terdekatmu sendiri. Gitu, Scorpio. Lanjut kita bahas masalah karir. Karir Scorpio ini tanggal 10, tanggal 11. 11 sampai ke, sama ya cluenya ya dengan masalah keuangan tadi, tanggalnya sama nih. Tanggal 11 sampai ke 24 atau 25. Ini sebenarnya lagi mantep-mantepnya nih Scorpio ya. Kenapa secara karir bagus? Karena satu, energi dari Scorpio lagi kuat. Semangatnya lagi oke. Gitu. Aku ngerasa kamu sedang apa ya? Kayak menginginkan sesuatu, atau ada sesuatu yang ingin kamu raih ya di bulan ini. Makanya Scorpio giat banget nih kerjanya di bulan ini gitu. Kayak gitu lur. Nah, cuman di sini nanti dicatat ya, tanggal 25-an ya, ntar. Tanggal 22 sampai ke 22, 23, 24, 25, 26 sampai 27 ya. 23 sampai ke 27, hati-hati Scorpio. Di sini emosi kamu sangat-sangat mudah sekali meluap. Kamu sensitif di sini karena ini tentang lingkungan ya. Satu, tentang lingkungan. Tapi yang kedua, ada sisi yang kedua, yaitu overthinkingnya kumat lagi nih. Jadi kamu harus belajar membedakan mana firasat, mana overthinking. Terkadang kan Scorpio ini ngerasa bahwa
firasatnya kenceng, kepekaan batinnya memang kuat ya. Saya belak-belakan memang kuat Scorpio itu. Tapi itu tadi, kadang bercampur dengan overthinking. Ini hal penting ya. Jadi jangan sampai kamu salah analisa dalam masalah karirmu atau kehidupan sosial kamu atau kehidupan secara interaksi kamu dengan lingkungan. Ini harus diperhatiin ya. Kayak gitu Scorpio. Kenapa? Saya khawatirnya kamu salah berasumsi tentang orang di sekitar kamu gitu loh. Karena ingat ya, mereka yang kita lihat negatif itu belum tentu negatif, dan apapun yang kita pikirkan terkadang itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu harus kamu catat ya. Kalau masalah emosi ya saya kembalikan ke kamu. Saya belak-belakan memang kamu sensitif bulan ini ya. Jadi harus diperhatikan ya Scorpio ya. Oke. Sama di lingkungan karir juga ada manusia bermuka dua ini. Ini jadi catatan Scorpio, bermuka dua manusianya. Tapi ya apa ya? Saya percayalah sama Scorpio. Scorpio bisa tahu siapa dia. Dan ya itu. Salah satu contohnya gini, tak kasih clue ya. Misalkan nih kamu gabung ya dengan circle kamu. Misalkan ada teman kamu lagi ngumpul nih, kamu datang ke situ tuh. Scorpio ini kan zodiak yang punya kepekaan ya, atau ketajaman berpikir atau insting yang kuat. Jadi ketika ada orang yang toksik di sekitarnya Scorpio cepat banget merasakan energi itu. Jadi dari sekian banyak orang yang ada di sekitar kamu atau circle kamu itu misalnya ya, itu ada nanti satu atau dua. Ya, ini nggak banyak sih, hanya satu atau dua sih. Dan kamu tuh bisa langsung kayak ngerasa bahwa sepertinya orang ini deh, sepertinya orang ini. Nah gitu loh. Jadi intuisi dari Scorpio lagi main ya bulan ini. Dan semoga kamu bisa ngikutin firasat kamu atau perasaan kamu. Karena petunjuk itu banyak melalui diri kamu Scorpio bulan ini ya. Banyak melalui diri kamu. Kayak gitu. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa ini orang kayak gak baik deh, ini negatif deh, ini toksik deh, udah kamu berusaha untuk hindari dulu deh ini orang gitu. Jangan terlalu berinteraksi dengan dia. Jelas? Oke? Tak minum dulu sebentar ya. Lanjut lagi Scorpio. Karena saya dapat clue di sini tentang orang yang berpura-pura baik atau ya gitulah bermuka dua di depan kamu. Hati-hati dengan penipuan dalam hal apapun ya. Makanya Scorpio bulan ini harus teliti ketika kamu mau berinteraksi dengan siapapun itu di bulan ini. Apalagi jika itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya ada uangnya, bisnis lah, kerjasama atau apapun itu, kamu harus hati-hati di sini ya. Ingat, jangan gerusa-gerusu dan jangan gampang percaya. Oke, Scorpio, kayak gitu. Lanjut. Nah, kan. Oke, aku agak gerem dikit, sorry ya. Lanjut, Scorpio yang single. Scorpio lagi the best ya bulan ini untuk kamu yang single. Aura Scorpio lagi naik gitu. Jadi di bulan ini tuh aku ngerasa kalau Scorpio mau deketi seseorang ya, karena aura daya tarik kamu lagi kuat, seseorang yang dekat sama kamu tuh bisa cepat nyambung, bisa cepat akrab, bisa cepat dekat juga sama kamu gitu. Dan juga di bulan ini aku ngerasa ada hubungan baru ya di sini Scorpio. Ada hubungan baru di sini, tapi di sisi lain Scorpio ada kemungkinan kamu ya gitu sih kayaknya nggak gimana ya. Ada kemungkinan kamu bulan ini itu bisa deket dengan beberapa orang. Ayo, siapa nih yang kayak gitu nih? Ayo.
Lebih dari satu orang nih yang deket sama Scorpio. Tapi di sini aku ngerasa ya menurutku sih sah-sah aja ya. Karena ya kamu mungkin lagi cari pasangan hidup dan kamu sedang menseleksi orang di bulan ini Scorpio. Gitu. Hmm, Oke, lanjut lagi di sini. Ntar ya. Oke. Nah, nanti di tanggal ntar ya. 10, 15. Oke. Dari tanggal 18 sampai ke 22 November ini, Scorpio, hati-hati dengan kestabilan diri kamu, ya. Di bulan ini gini sih, karena Scorpio sedang seleksi ya, sedang menseleksi orang di bulan ini. Dan di sini ada yang deket sama kamu ini sepertinya cukup membuat kamu kesel. Gitu. Jadi ya agak sensitif sedikit sih Scorpio bulan ini untuk masalah yang single-single ya. Dan juga sensitifnya Scorpio ini pada akhirnya membuat Scorpio itu tegas banget. Dalam arti tegas, Scorpio nggak segan-segan untuk cut off seseorang di bulan ini. Oke? Gitu. Termasuk Scorpio yang lagi deket sama seseorang juga. Ya, kalau seseorang ini terasa negatif, Scorpio langsung to the point, cut off. Goodbye, bye-bye. Lo pergi. Pergi lo gitu. Itu Scorpio. Oke, lanjut lagi di sini Scorpio. Oke. Nah, tanda seru di sini. Situasi yang harus kamu perhatikan Scorpio, tapi ini mendekati akhir bulan sih ya energinya ya. Tentang seseorang yang terkoneksi sama kamu, yang deket sama kamu di sini Scorpio. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati jangan terlena di sini Scorpio. Seseorang ini sepertinya memberikan harapan, terlihat. Misalkan nih, kamu deket sama orang ya. Seseorang ini ngerespon banget dan terasanya nyambung sama kamu. Kamu ngerasa happy di sini. Kamu ngerasa kayak ketemu dengan seorang yang sefrekuensi sama kamu. Tapi hati-hati ya, di sini bisa jadi seperti kayak PHP gitu loh, atau karakter seseorang ini terlihat suka dengan kamu tapi ternyata enggak. Ini harus diperhatikan ya Scorpio. Makanya jangan gampang terlena lu bulan ini gitu. Ya. Karena orang-orang yang terkoneksi sama Scorpio itu ya gitu. Seakan-akan dia itu kayak ngerespon banget sama kamu gitu. Dan ini kalau Scorpio-nya nggak hati-hati dan nggak bisa tegas, atau kamu malah kebawa gampang, ingat ya bulan ini kamu jangan gampang kebawa perasaan nih. Kalau kamu bisa gampang kebawa perasaan, kamu bisa terlena sama seseorang ini gitu. Karena seseorang ini tuh energinya tuh cukup kuat ya. Diam-diam kayak menghanyutkan gitu loh. Ya. Ya semoga kamu bisa melihat seseorang ini, menganalisa seseorang ini dengan baik gitu. Dan kalau kamu sudah ngerasa negatif dengan seseorang ini, ya lebih baik kamu cut off daripada kamu tenggelam terlalu dalam. Karena tahu sendiri, Scorpio kalau lagi bucin kayak gimana? Udah kayak, kayak perangko itu loh, nempel terus kemana-mana. Tahu nggak laron? Laron yang nggak ada bulunya itu, yang nggak ada sayapnya tuh. Karena biasanya kalau laron yang nggak punya bulu jatuh ke tanah tuh, itu ada dua tuh. Ngintil terus ya, kemana-mana ngikut terus. Nah, Scorpio itu bisa kayak gitu kalau lagi bucin gitu. Tadi ya. Oke. Kita lanjut lagi di hubungan Scorpio. Set to the point. Hubungan Scorpio sebenarnya bulan ini tuh menarik ya. Dalam arti menarik itu kayak permen nano-nano gitu. Beraneka ragam rasa bulan ini.
ada momen haru. Dalam arti haru ini momen rindu, momen rindu dengan seseorang, kangen, dan juga di sini ada momen kayak happy banget dengan seseorang atau pasangan kamu gitu. Ada chemistry yang bagus dengan pasangan kamu. Tapi di sisi lain juga ya gitu, kumat-kumatan nih gitu. Cemburunya nih, ya. Nih, garis besar, pokoknya garis besar untuk Scorpio masalah cemburu lo. Lo hati-hati deh. Ingat ya, bulan ini kalau nggak hati-hati ada pola yang akan terulang. Contoh kayak Oktober kemarin. Coba ngerenung dulu deh, hal kecil meledak-meledak. Karena hal masalah kecil, marah-marah, meledak-meledak, overthinking, parah. Akhirnya apa? Menyiksa pikiran dan perasaanmu sendiri. Ya, ini bulan ini kalau nggak hati-hati lu ngulang lagi lo pola itu, lur. Contohnya gini deh, misalkan nih, kamu tahu pasangan kamu nih nelpon atau ngobrol dengan seseorang lawan jenis, ya, kamu tahu kayak gitu aja itu langsung naik darah set gitu, tanpa menganalisa dulu ini siapa gitu loh, tanpa mencari tahu dulu ini sebenarnya siapa sih gitu, ya. Dan ini yang jadi masalah overthinkingnya gitu. Ini yang saya khawatirkan. Overthinking yang berlebih akhirnya punya pikiran yang selalu negatif dengan pasangan. Karena itu belum tentu loh. Belum tentu pasangan kamu itu selingkuh, nakal lah, inilah, itu belum tentu. Ya, makanya di sini harus diperhatikan masalah overthinking, kemudian posesifnya, ego juga ya di sini. Ini garis besar pokoknya untuk Scorpio. Itu hal-hal yang harus kamu perhatikan agar hubungan kamu bisa berjalan dengan baik bulan ini ya. Ingat, segala hal dalam hubungan kamu termasuk masalah komunikasi ini kamu perlu untuk selalu berpikir secara luas ya. Gitu. Secara luas. Karena di bulan ini kalau nggak hati-hati, hal kecil bisa jadi gede. Jadi keributan lagi nih kayak kemarin-kemarin nih. Ya, Scorpio ya. Lanjut. Ntar ya. Kemudian, nah ini di mendekati akhir bulan. Mendekati akhir bulan ini ada sesuatu tentang kebohongan ya. Cluenya di tanggal 24 ya. Ini 24 sampai ke akhir bulan ini. Untuk Scorpio, hati-hati di sini ada clue tentang kebohongan. Tapi vice versa ya ini ya, bisa Scorpio, bisa pasangan Scorpio nih. Kayak ada di antara kamu itu apa ya? Ya, sesuatu yang ditutupi gitu. Ketidakjujuran. Tapi bisa jadi mungkin karena terpaksa, daripada nanti jadi masalah, ya mungkin bertopeng dulu ya. Kayak gitu. Tapi gini ya, kalau kamu punya firasat bahwa pasangan kamu itu menyembunyikan sesuatu, lu jangan overthinking dulu dah. Serius. Karena ini kalau nggak hati-hati, aduh kacau nih. Ya. Gitu ya catatannya untuk Scorpio ya. Oke. Kemudian di sini mengenai lingkungan ya, sejenak tentang lingkungan. Tapi lebih ke Scorpio yang sudah nikah sepertinya ya. Sabar ya Scorpio yang sudah nikah. Ini di lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu seperti contoh tetangga atau circle kamu atau circle-nya dia. Ini kayak ada yang memandang kamu tuh negatif gitu. Termasuk lingkungan keluarga juga ada di sini. Seperti melihat ke kamu tuh bahwa kamu tuh yang salah gitu.
Ya ini ada kaitan dengan bukan manipulatif sih, atau apa ya, kebohongan tadi loh. Jadi di sini aku ngerasa ada di antara kamu itu yang bisa berperan, dalam arti di depan mata keluarga tuh kelihatannya baik banget nih orang gitu. Tapi kamu yang tahu sifat aslinya cuman kamu. Jadi seseorang ini tuh di depan manapun ya, mau depan keluarga, depan circle, itu dia kelihatan kayak baik. Nah, ketika kamu ada masalah sama dia, orang-orang di sekitar tuh kayak nggak percaya bahwa dia ini yang salah gitu loh. Tuduhan itu banyak ke kamu. Gitu. Mereka tuh kayak nuduh kamu, kamu yang salah selama ini, kamu yang keras, kamu yang nggak bisa ngerti gitu loh. Kayak gitu sih. Ya mungkin penilaian orang di sekitar Scorpio ini bisa jadi karena ya dulu-dulunya kamu gitu. Sifatmu dulu yang mungkin kurang baik itu yang masih kerekam di lingkungan keluarga. Tapi di sini juga tidak selalu tentang kamu yang salah sih. Karena dia aja yang mungkin pinter banget bersandiwara ya, drama atau bertopeng tadi di depan lingkungan keluarga, circle atau siapapun itu, sehingga seakan-akan kamulah yang salah gitu loh. Ya. Jadi itu tadi, bulan ini nano-nano banget ya untuk Scorpio clue-nya. Tapi seru sih. Artinya seru di sini ya, apa ya? Saya ngerasa tidak terlalu yang gimana-gimana banget sih masalahnya ya. Cobaan kamu di bulan ini, insya Allah sih nggak separah bulan-bulan yang sebelumnya sih. Aku yakin kamu bisa kok ngelewatin ini semua. Yang penting itu tadi, hati-hati dengan pikiran kamu ya. Ini suka rame banget nih. Udah kayak pasar malam lah kadang Scorpio nih. Gitu, lagi santai aja, otaknya udah kemana-mana tuh pikirannya. Itu yang perlu direnungin ya. Oke, ini dulu yang bisa aku kupas untuk Scorpio. Sebenarnya masih pengen lama aku ngobrol sama kamu, tapi nanti takutnya kelamaan durasinya. Ya, kita jumpa lagi di next time di readingan berikutnya. Ya, the next-nya kita akan bahas untuk energi bulan ini ya, secara general nantinya ya. Jadi stay tune aja, kita jumpa di next time lagi ya. Jaga kesehatan kamu ya Scorpio ya. Bye bye semua.